Lause sedang memegang dua kuntum bunga ya. Tidak bunganya yang dipegang, ini pakai botol. Botol berisi air supaya bunga ini tahan ya, dan bunga anthurium ini namanya, ini tahan lama ya. Lause senang bunga dan Lause punya kebun kecil di belakang. Akan Lause perlihatkan ya. Ini kebun kecil Lause ya. Ada kuping gajah, ada pohon, rasanya kalau nggak salah ini disebutnya pohon dolar ya, Lause nggak terlalu tahu namanya. Ada daunnya bolong-bolong, daun yang bolong-bolong ya. Terus nah Lause bisa kasih lihat kepada kalian ya, pohon anthurium itu seperti apa. Ini daun ubi. Daun ubi ya, Lause bisa makan nanti kalau dia sudah subur, sudah tumbuh dengan subur. Nah, tanaman anthurium ini daunnya seperti ini. Ya, ini baru dipindah sama Lause ya, potnya baru diberesin. Akarnya, karena tadinya akarnya sudah sangat penuh. Sudah sangat penuh, jadi sekarang harus Lause tanam ulang ya, supaya dia bisa tumbuh dengan lebih baik. Ini anggrek bulan. Dan ada bunga lagi golden shower ya, seperti matahari yang bersinar, golden shower, sinar matahari. Nah, segitu ya tanaman Lause dengan bunga-bunganya. Apakah jadi bunga seperti secepat itu? Enak dibiarin langsung berbunga? Tidak, untuk kita harus merawatnya. Nah, seperti yang tadi Lause katakan, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita tumbuh badan ini, kita makan nasi, kita mandi, kita bersih-bersih badan supaya sehat, kita sikat gigi, kita cuci tangan untuk mencegah COVID ya yang lagi merebak sekarang. Kita harus jaga kesehatan, jaga kebersihan. Daripada kita sakit, kita melakukan itu semua. Jaga jarak, kita nggak bisa ketemu orang peluk-pelukan ya. Sekarang ini kita bisa memberikan salam, bisa mengasihi. Tapi kalau keluarga kita peluk ya, kita tahu mereka sehat sama seperti kita. Nah, bagaimana kita ingin menumbuhkan iman kita? Kalau tanaman harus dikasih air, dikasih vitamin, kena matahari supaya dia bertumbuh dengan sehat. Kita bagaimana? Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan iman? Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita nggak mengerti ya. Iman bertumbuh. Badan saya tahu, saya berolahraga biar saya tambah kuat. Saya makan sehingga saya juga bertumbuh semakin tinggi. Badan saya bisa semakin besar gitu ya. Tidak tetap kecil ya. Dengan makan, kita makanannya apa untuk iman? Nah, ayo sedia Alkitab. Saya akan bagikan kisahnya dari Perjanjian Lama ya. Kita akan lihat Yesaya. Kita akan baca Yesaya 55. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 7. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Makanan, minuman gratis. Gitu ya. Kalau orang yang membutuhkan untuk masa sekarang, memang banyak yang dibantu diberi sembako, bantuan untuk makanan ya. Kalau ada susu di situ itu termasuk minuman. Ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Jajan sembarangan, beli mainan sembarangan, habiskan uang untuk hal-hal yang sembarangan tadi ya, yang tidak sehat. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, makanan enak. Bukan ke situ ya maksud Tuhan. Kita lihat ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkan Tuhan maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kasih setia yang teguh. Berarti kasih yang ada, selalu ada ya. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa.
Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ayat 3-5 ini seolah janji kepada Daud ya, seorang raja. Tetapi itu janji terhadap kita juga ya. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terus gimana tadi? Dari tadi ya si Lausu belum bilang itu bertumbuh dalam iman. Nah, ayat 6. Ayat 3 sebenarnya sudah ada, sendengkanlah telinga. Lanjut ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruh kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita berdosa, kita salah, kita berbuat, kita mungkin membantah orang tua, kita malas belajar, gak mau ikut ibadah sekolah minggu online. Itu semua adalah dosa di mata Tuhan. Dan kita datang, kita mohon ampun, dia mengampuni. Dan kita jangan melakukan lagi yang salah. Berusaha bisa mungkin untuk melakukan yang benar. Lausu ingin bagikan dari renungan Lausu ya. Renungan Lausu yang Lausu baca tentang bagaimana mencari Tuhan. Selama ini kita alat elektronik, siapa yang tidak kenal yang disebut gadget? Tadinya Lausu juga nggak tahu apa itu gadget ya. Sekarang gadget kita pegang terus di tangan yang namanya handphone. Radiasi terus menerus ya tanpa kita sadari. Ngapain kita dengan handphone? Buka YouTube, lihat lagu, lihat film, lihat yang lucu-lucu gitu ya. Terus bagaimana cara membuat wajah kita ketika tampil itu ada hatinya, ada kelinci, ada ucapan tiba-tiba keluar gitu ya. Lausu belum tahu karena Lausu tidak mempelajarinya ya, belum mempelajarinya yang lucu-lucu seperti itu. Dan gadget itu ada gunanya. Apa yang Lausu sebut tadi? Kalau misalnya ini di sini tuh disebutkan andaikan dunia tanpa gadget. Wah, Lausu tidak bisa berhubungan dengan kalian membuat khotbah, mengajarkan kalian berbagi sharing dengan menggunakan handphone ya, video dari handphone. Nggak bisa Lausu kalau nggak ada gadget. Kalau dunia tanpa semua alat-alat canggih itu ya, sebenarnya kita ini maksudnya itu agar kita itu diam, mencari Tuhan, memberikan telinga kita, pikiran dan hati kita untuk Tuhan. Biar dia berbicara sama kita, biar kita bisa mengenal dia. Nah, untungnya internet, untungnya teknologi komputer yang kita bisa alami sekarang. Kalian belajar lewat komputer, ibadah lewat komputer, sekolah minggu online, komputer kan. Nah, tapi bagaimana makanan kita? Harus selalu bilang bagaimana makanan kita itu maksudnya untuk iman kita ya. Bacalah Alkitab, ini firman Tuhan yang mengenalkan kita bagaimana kita harus mengenal Allah kita. Berdoa, bagaimana kita bisa semakin tahu, sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, memohon ampun jika kita berdosa. Berdoa supaya kita juga lebih dekat pada Tuhan, berbicara kepada Bapa kita. Dan di sini di renungan ini ditekankan bahwa kita itu harus untuk mengenal Tuhan. Ayat 3 ya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Sendengkan telinga ya, pasang telinga. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkan firman Tuhan. Dengan tadi yang disebutkan, aku hendak mengikat perjanjian abadi, perjanjian kekal, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kepada kamu berarti kita. Firman Tuhan ini untuk kita. Ya, dengan teguh. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang tertulis, yang kita enak sekarang ya, nggak pakai gulungan-gulungan kertas, harus cari-cari di mana ya, sudah jadi satu kitab, kita bisa kenal Tuhan. Karena ayat 11 kita lihat, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan ini akan berhasil jika kita laksanakan. Oke? Semangat tetap di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk Tuhan kuatkan supaya kita bisa selalu mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ajar kami untuk memberikan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan Engkau. Tuhan Kristus Yesus yang mengajar kami dan membantu kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.